Adapun judul khutbah pada kesempatan kali ini yaitu memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid ada dua penilaiannya. Yang pertama memakmurkan jamaahnya, yang kedua memakmurkan bangunannya. Di masa baginda Rasulullah SAW ada seorang perempuan hitam, pekat, budak, hamba sahaya. Apa pekerjaannya? Secara ekonomi dia lemah, secara penghasilan dia minim, tapi ia punya alat yaitu sapu. Jadi pekerjaannya membersihkan masjid. Tak lama meninggal budak ini, tak disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Datang Rasulullah ke masjid itu, Rasul menanya, mana ibu ini yang selama ini membersihkan masjid? Maaf ya Rasulullah, kami tidak beritahu. Apa kata Rasul? Dalluni, tunjukkan kepada aku di mana kuburannya. Secara hierarki, secara struktur yang ada di masyarakat itu, pada saat itu masih dikenal dengan orang merdeka dan budak. Tidak mulia dia dalam lingkungan masyarakatnya, tapi mulia dia di hadapan baginda Rasulullah SAW. Ekonominya lemah, tapi ia dicari oleh baginda Rasulullah SAW. Tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Apa yang ingin dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW? Ternyata Rasulullah SAW berdiri di atas kuburannya dan melaksanakan sholat may. Kata baginda Rasul, sholatku ini akan menjadi penerang untuknya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari budak tadi? Pertama, kita yang tidak punya status sosial di masyarakat, tidak memiliki harta yang begitu banyak, apa yang kau punya? Kain pel, datang ke masjid, pellah lantai ini. Punya sapu, sebatang sapu, datang ke masjid ini, bersihkan. Kita berbagi. Kita yang dianugerahkan Allah rezeki yang banyak, tahu pula posisi kita, makmurkanlah masjid ini dengan cara membangunnya. Kita yang tidak terlalu banyak rezeki, tapi ada, tetap juga harus ikut andil. Apa yang bisa kita bantu? Bisa satu sak semen, tak bisa 10 batu bata, 1 batu bata saja. Yang jelas kita ikut andil untuk kemakmuran masjid ini. Yang punya ilmu, yang suka ngobrol, gunakanlah ilmu kita itu untuk mengajak saudara-saudara kita datang berkumpul di masjid ini. Kita yang berpredikat kiai, ustaz, apa yang kita lakukan? Yang harus kita lakukan untuk memakmurkan masjid ini, tongkrongi masjid ini, hidupkan majlis-majlis ilmunya, hidupkan majlis-majlis zikirnya. Kita berbagi, yang punya ilmu gunakan ilmunya. Selanjutnya, yang punya jabatan, apa yang kita harapkan dari mereka? Kalau misalnya ada anak kita polisi, ada tentara, cukup dengan seragammu datang dan hadir ke masjid ini. Itu menunjukkan orang lain akan berkata, kalau yang punya seragam saja datang ke masjid, kami yang tak punya seragam ini apalagi
yang harus kami lakukan. Yang punya seragam saja mau datang ke masjid. Selanjutnya, yang punya jabatan, kepala desa, camat, bupati, gubernur, apa yang dilakukannya? Yang dilakukan yaitu buatlah satu kebijakan di mana kebijakan itu menolong agama Allah, memperhatikan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buatlah satu peraturan yang mana peraturan itu akan hidup walaupun kita sudah tiada. Bikinlah undang-undang, bikinlah perda yang gunanya untuk mensejahterakan masyarakat, terlebih khusus peka terhadap lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar masjid. Ada yang terkadang terabaikan sama kita. Tukang penggali kubur, ada mayat mati malam hari digalinya, ada mayat mati siang hari digalinya. Kalau seandainya itu sudah terfikirkan, alhamdulillah. Kalau seandainya itu kita sedikit lupa, berarti yang punya kuasa, yang punya jabatan, bermainlah di wilayah kekuasaannya, bermainlah di wilayah kekuasaannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kita kenal murid Imam As-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal itu pernah dipenjara karena dia berada pada saat itu terjepit. Orang tidak suka kepada Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini adalah murid kesayangan Imam Syafi'i dan kita banyak membaca buku-bukunya. Dicambuk. Waktu dicambuk, apa yang terjadi? Masih bisa ia tahan, tapi ia berdoa, ya Allah, kalaupun seandainya aku dicambuk, tolong ya Allah, lindungi aku ya Allah, jangan terbuka aurat. Cambuk sama penguasa yang zalim. Doanya dikabulkan. Saking kuatnya, ketika cambuk itu menempel ke kulitnya, mengeluarkan darah, dan celananya itu hampir saja jatuh, tapi ditangkap malaikat karena dia berdoa, ya Allah, jangan perlihatkan aurat. Datang penguasa tadi menanya, ya Imam Ahmad bin Hambal, andai doamu dikabulkan, andai doamu dikabulkan saat ini, apa yang engkau minta? Imam Ahmad bin Hambal tidak minta istri yang solihah, tidak minta keturunan yang solih dan solihah, tidak minta kebaikan untuk dirinya. Andai doaku dikabulkan hari ini, permintaanku hanya satu. Apa itu? Berikan aku pemimpin yang adil. Kalau pemimpin yang adil, maka kampung kita ini akan adil. Kalau pemimpin yang adil, maka ia peka terhadap masjid. Dia tidak jauh dari masjid. Kenapa? Karena semakin tinggi pangkat seseorang, semakin tinggi gelar yang ia sandang, profesorkah, doktorkah, kalau semakin tinggi gelar yang ia peroleh, tapi ia tidak mau tempelkan keningnya ke lantai, sujud kepada Allah, belum berarti ia seseorang yang baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari khutbah Jumat yang sangat singkat ini, khatib mengimbau kepada kita semua, yuk kita makmurkan masjid ini. Dengan cara apa? Lihat porsi kita. Kita yang tidak punya apa-apa datang. Apa yang harus dibersihkan? Kamar mandinya. Apa yang harus dibersihkan? Lantainya. Kita yang punya kecukupan, makmurkan bangunannya. Kita yang tidak punya namun punya ilmu, ajak orang kemari. Seluruhnya harus
memakmurkan masjid. Kalau seandainya masjid sudah makmur, insya Allah kampung kita ini akan tenang, menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.